semuanya, kembali lagi bersama saya, Fani Anggreni. Di video kali ini saya akan membahas materi Akuntansi Manajemen 2, Chapter 5 mengenai Absorption Costing dan Variable Costing. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama kita akan membahas mengenai definisi. Definisi yang pertama adalah definisi Absorption Costing. Absorption Costing adalah sistem perhitungan biaya di mana fixed manufacturing overhead diperlakukan sebagai product cost, sehingga dibebankan sesuai dengan jumlah unit yang terjual. Sementara itu, variable costing adalah sistem perhitungan biaya di mana fixed manufacturing overhead diperlakukan sebagai period cost, sehingga dibebankan seluruhnya pada periode yang bersangkutan. Jadi di sini absorption costing dan variable costing ini adalah sistem perhitungan biaya atau sistem perhitungan unit product cost. Di mana beda antara absorption costing dengan variable costing itu terletak pada perlakuan fixed manufacturing overhead-nya. Di absorption costing, fixed manufacturing overhead diperlakukan sebagai product cost, sehingga dibebankannya sesuai dengan jumlah unit yang terjual. Sementara di variable costing, fixed manufacturing overhead diperlakukannya sebagai period cost, sehingga semuanya dibebankan di periode yang bersangkutan. Jadi bedanya terletak pada perlakuan fixed MOH-nya. Gitu. Nah, nanti kita akan mengenal ada satu biaya lagi. Namanya adalah Selling and Administrative Expense. Selling and Administrative Expense itu beban yang berkaitan dengan kegiatan penjualan dan administrasi. Biaya ini selalu dianggap sebagai period cost, yang artinya dibebankan seluruhnya di periode yang bersangkutan. Jadi, baik dengan absorption costing ataupun dengan variable costing, Selling and Administrative Expense itu akan selalu diperlakukan atau akan selalu dianggap sebagai period cost, sehingga semuanya dibebankan di periode yang bersangkutan. Nah, ini adalah definisi dari absorption costing, variable costing, dan juga selling and administrative expense. Sekarang kita mulai ke cara menghitungnya ya. Jadi, di chapter ini ada 3 hal yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah kita menghitung unit product cost atau product cost per unit dengan absorption costing dan juga dengan variable costing. Lalu yang kedua, kita akan membuat income statement dengan menggunakan absorption costing dan juga variable costing. Dan yang ketiga, kita akan membuat rekonsiliasi income antara absorption costing dan juga variable costing. Jadi ada 3 hal yang akan kita lakukan. Kita coba pelajari dari yang pertama, menghitung unit product cost. Nah, cara menghitung unit product cost dengan menggunakan absorption costing adalah direct material ditambah direct labor ditambah manufacturing overhead variable dan juga manufacturing overhead fixed. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah unit product cost absorption costing. Jadi seperti yang kita ketahui ya, untuk membuat suatu produk ada 3 cost utamanya, yaitu direct material, direct labor, dan manufacturing overhead, DM, DL, MOH. Nah, ini ada DM-nya, lalu ini ada DL-nya. Nah, untuk MOH-nya, ini ada yang fix dan juga ada yang variable. DM, DL, MOH fix, dan MOH variable. Ini untuk yang absorption costing. Nah, untuk yang variable costing, caranya adalah direct material, direct labor, dan juga manufacturing overhead variable. 3 ini kita total mendapatkan unit product cost dengan variable costing. Jadi kalau kita perhatikan di sini bedanya terletak pada manufacturing overhead fix. Jadi kalau absorption costing ada 4 komponen di mana ada manufacturing overhead fix-nya. Sementara kalau variable costing kita hanya ada 3 komponen nih. Manufacturing overhead fix-nya nggak ada. Gitu. Jadi bedanya di sini ya.
Maka di slide sebelumnya tadi saya katakan, di absorption costing, fixed manufacturing overhead diperlakukan sebagai product cost, maka akan dihitung di dalam unit product cost ini. Sementara kalau variable costing diperlakukan sebagai period cost, maka di sini nggak akan masuk ke dalam product cost-nya, gitu ya. Jadi kalau absorption costing caranya adalah DM, DL tambah MOH variable dan fix. Kalau yang variable costing, DM, DL tambah MOH variable aja. Oke? Nah, gimana ya perbedaan format income statement-nya? Yang pertama kan tadi udah nih menghitung unit product cost. Yang kedua adalah membuat income statement. Nah, untuk income statement-nya, formatnya juga agak sedikit berbeda nih, antara variable costing dan juga absorption costing. Bagaimana perbedaannya? Mari kita lihat. Kita mulai dari yang absorption costing terlebih dahulu. Seperti biasa, untuk income statement ada judulnya, nama perusahaan, lalu nama laporan, income statement strip absorption, lalu for the period ended. Nah, kita mulai dari sales. Sales dikurangi dengan COGS atau cost of goods sold, sehingga mendapatkan hasilnya adalah gross margin. Nah, gross margin ini akan dikurangi dengan selling and administrative expense, di mana selling and administrative expense ada yang fixed dan juga ada yang variable. Nah, gross margin dikurangin selling and administrative expense, hasilnya kita namakan net operating income. Nah, ini adalah format income statement dengan menggunakan absorption costing. Nah, gimana kalau yang variable? Kita coba. Nama PT, income statement variable, for the period ended, XXX. Nah, pertama dimulai dari sell, sama. Dikuranginya dengan variable expense, di mana variable expense ini ada dua. Ada variable cost of goods sold dan juga ada variable selling and administrative. Sales dikurangi total variable expense, kita dapat namanya contribution margin. Contribution margin dikurangi fixed expense, di mana fixed expense ini ada dua juga, ada fixed manufacturing overhead dan juga ada fixed selling and administrative. Nah, contribution margin dikurangi total fixed expense, kita dapat namanya net operating income. Nanti hasil dari net operating income dengan absorption dan juga net operating income variable ini bisa sama, bisa juga berbeda. Seperti itu. Ya, jadi nggak pasti sama angkanya, bisa sama, bisa juga berbeda. Nah, ini formatnya. Jadi kalau kita perhatikan, formatnya memang agak sedikit berbeda ya, dengan menggunakan absorption costing dan juga variable costing. Kalau yang absorption costing, ini formatnya seperti income statement yang biasa kita buat. Sales kurang COGS, dapat gross margin, dikurangin selling and administrative expense, dapat net operating income. Ini formatnya sama kayak income statement di Intar. Nah, kalau yang di variable, itu memang agak sedikit berbeda. Sales dikurangin variable expense, dapat contribution margin. Contribution margin dikurangi fixed expense, baru dapat net operating income. Oke, nah setelah kita membuat income statement-nya dengan absorption costing dan juga variable costing, maka kita akan masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu membuat rekonsiliasi income. Nah, rekonsiliasi income ini kita mau melihat perbedaan antara net operating income-nya absorption costing dan juga net operating income-nya variable costing. Jadi kita mau lihat apakah benar perbedaan antara net operating income absorption dan variable terjadi karena adanya perbedaan perlakuan fix MOH tadi. Gitu. Gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya adalah net operating income absorption, lalu nanti kita tambah atau kurang dengan fixed manufacturing cost-nya, sehingga mendapatkan net operating income variable. Atau ini dibalik juga bisa, dari variable ke absorption. Oke. Nah, kapan ditambah, kapan dikurang, nanti akan saya jelaskan di video latihan soal ya. Nah, secara ringkasnya, perbedaan antara absorption costing dan variable costing adalah seperti ini.
Jadi, untuk absorption costing, sales kurang COGS, dapat gross profit atau gross margin, dikurangin selling and administrative expense, dapat net operating income. Untuk yang variable costing, sales, dikurangin COGS tapi yang variable aja, dikurangin variable selling, dapat contribution margin dikurangin fixed MOH dan juga fixed selling, dapat net operating income. Ini agak pusing mungkin ya dilihatnya. Kalau kalian pusing, kalian bisa lihat yang di slide sebelumnya tadi aja ya. Nah, ini ringkasannya. Tadi kan dibilang nih, kalau income-nya absorption sama income-nya variable bisa sama, bisa beda. Kapan dia sama, kapan dia beda? Kalau unit produce-nya sama dengan unit sold, maka nanti income absorption akan sama dengan income variable. Tapi kalau unit produce-nya lebih besar atau lebih banyak daripada unit sold, jadi misalnya nih kita produksi 1000 unit, tapi jualnya cuma 800, maka nanti income-nya absorption akan lebih besar daripada income-nya variable. Atau sebaliknya, kalau yang diproduksi lebih sedikit daripada yang terjual, misal kita produksi 1000, jualnya 1100, maka nanti income-nya absorption akan lebih kecil daripada income-nya variable. Nah, penggunanya, kenapa sih harus ada dua versi? Versinya absorption costing dan juga variable costing. Mungkin kalian bertanya-tanya, yang biasanya digunakan oleh perusahaan tuh yang mana sih? Yang variable costing atau yang absorption costing? Nah, jawabannya adalah dua-duanya. Jadi dua-duanya ini perlu dibuat dan pasti digunakan oleh perusahaan. Kenapa? Karena dua-duanya ini sebenarnya digunakan tapi usernya berbeda. Jadi absorption costing dan variable costing dua-duanya akan dibuat oleh perusahaan untuk kepentingan user yang berbeda. Absorption costing akan dibuat untuk kepentingan pihak eksternal, sementara variable costing itu akan dibuat untuk kepentingan pihak internal. Maka dari itu kalau kita perhatiin tadi income statementnya absorption itu bentuknya sama dengan income statement yang biasa kita buat di mata kuliah Inter. Karena itu adalah format laporan yang kita buat untuk pihak eksternal. Tapi kalau yang variable costing itu untuk pihak internal. Karena kita akan butuh angka contribution margin itu nanti untuk menghitung break even point. Itu nanti akan kita pelajari di materi chapter 4. Seperti itu. Ya, jadi dua-duanya dipakai, cuman beda dari segi usernya. Absorption costing digunakan untuk pihak eksternal dan variable costing digunakan untuk pihak internal. Oke, ini referensinya dari buku akuntansi manajemen 2 kalian. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Thank you.